Tuhan adalah Allah penolong dan pelindung kita. Maka kita berkumpul dalam kasih Tuhan, kita akan bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati. Kita yakin bahwa hari-hari kita dilindungi, diberkati, bahkan diberkati dengan segala kasih Tuhan yang tanpa batas. Terpujilah Yesus untuk selama-lamanya. Terima kasih kepada FM, tim yang sudah hadir maupun yang belum, sebentar lagi akan masuk. Dan juga kepada Bapak Tommy Sulaiman yang juga saya kenal baik, ya kan. Beliau adalah mentornya kita di FGD Men, ya kan. Tuhan memberkati, termasuk Ibu Lisa. Salam buat keluarga semua. Tuhan memberikan berkat yang berlimpah. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku berlutut sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah mengerti. Terkadang kita mengalami satu langkah kehidupan yang penuh dengan serasa Tuhan meninggalkan kita. Tetapi Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia hanya sejauh doa. Dia mengerti kebutuhan kita. Dia mau datang kepada kita ketika kita datang kepada Yesus. Setiap kita yang mengalami segala langkah dan cobaan ini, tentu kita berpegang kepada tangan dan firman. Karena firman-Nya ialah amin. Tak usah takut, Allah
jaga, tak usah bimbang. Yesus pelihara, tak usah susah. Rohku hidupku, tak usah cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai, Dia El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat yang berlimpah, El Shaddai. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, ku percaya, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, karena Kau Yesus Tuhanku. Kami percaya hanya Kaulah Allahku yang kudus. Kami puji, kami sembah, kami agungkan nama-Mu yang kudus, Tuhan. Kami banggakan Engkaulah Allah pembela kami. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku pegang janji-Mu, Tuhan. Selama ini ampuni dosaku, karena ku tahu akulah orang yang berdosa. Haleluya, 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 amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada host, yaitu Bapak Derikson. Tuhan memberkati hamba-Nya. Amin. Baik, silakan Bapak Derikson. Ya, kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan pada saat sore hari ini atas segala kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, anugerah-Mu, memberikan kekuatan kesehatan bagi kami sehingga kami dapat berkumpul, dan kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan melalui hamba-Mu Bapak Evangelis Nikolas Liang. Tuhan, Engkau bertahta di atas segala pujian dan penyembahan kami. Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapak. Kami juga dapat bersama dengan hamba-hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Kiranya biarlah kami dapat memberikan hati kami, bahkan juga dengan segenap hati kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan, dan juga ada kesaksian-kesaksian daripada hamba-hamba-Mu yang akan membangkitkan iman kami Tuhan. Bahkan juga kami akan diisi dengan kebenaran firman-Mu, hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Engkau telah mengurapi hamba-Mu Bapak Tommy Sulaiman
kiranya Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, mengurapi dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan. Pakai mulut lidah hamba-Mu Tuhan menyampaikan isi hati Tuhan, yang akan memberkati kami, mengoreksi kehidupan kami, bahkan memberkati kami, menuntun kami ke dalam kebenaran. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Tiada firman-Mu dapat Tuhan kami mengerti pada saat hari ini Tuhan, yang disampaikan oleh hamba-Mu. Bahkan seluruhnya hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan, yang berdoa syafaat, doa penutup, doa berkat, bahkan yang memimpin bincang-bincang Tuhan. Engkau urapi dengan kuasa-Mu, sembunyikan kami di balik kemuliaan salib-Mu, biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Mungkin ada teman-teman kami juga yang akan ingin masuk dalam ibadah Jom ini, jauhkan segala yang menghalangi. Peralatan yang kami pakai, jaringan yang kami gunakan, jauhkan dari segala gangguan. Bahkan juga Tuhan, kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu jalannya ibadah ini, kami tolak, kami usir di dalam nama Yesus Kristus. Nama Yesus. Ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom, silakan buat hamba-hamba yang bersaksi. Ibu Lisa dari Lampung, silakan. Ada kesaksian? Salam kenal, Bu. Atau salam kenal kembali. Mungkin pernah ikut FM juga, Bu, ya? Kenal, Pak, tapi belum ada kesaksian, Pak. Salam kenal. Udah pernah masuk juga, ya? Ya, Ibu Lisa ini kenal dengan pendeta Pak Harto, Pak Suharto. Oh. Di Lampung mana, Bu? Saya Tulang Bawang, Pak. Loh, saya sekolah di Tulang Bawang, loh, Bu. SMA. Di mana, Pak? Di Menggala, ya? SMA Negeri Banjaragung. SMA Negeri Banjaragung. Ya. Oh, iya. Tulang Bawang. Saya tinggal di unit 5. Baru kakak saya tinggal di unit 2. Iya. Saya unit 4, Pak. Ibu di mananya? Unit 4. Unit 4. Tugu Gajah. Asli orang Lampung, orang Jawa, Bu. Saya orang Jawa, Pak. Cuman tinggalnya di Lampung. Suaminya juga? Iya. SMA-nya di mana, Bu? Jangan-jangan kita satu kelas dulu. Enggak, saya SPG, Pak. Dulu, Pak. Saya pendidikan guru. SPG Jitro. Oh, berarti orang tua di Lampung Tengah, ya? Iya, di Lampung Tengah. Orang tua di Lampung Tengah. Kalau kami, Bu, waktu itu di Tulang Bawang masih hutan, Bu, daerah transmigrasi. Masih banyak kera. Iya, betul. Ya. Sekarang udah. Iya, saya masuk di Tulang Bawang tahun 90, tahun 9, Pak. Bukan maksudnya bukan apa kan? Tahun berapa, Bu? 99 kalau. Oh iya, berarti Ibu ngajar. Ibu ngajar. Saya ada di gereja. Oh, nggak ngajar di sekolah? Bukan, saya menggantikan suami saya pendeta. Oh, gitu. Berarti gembala, Ibu gembala, ya? Kalau Ya, kunit saya 5, gembala cuman. kalau kunit 5, Bu, Kenapa? itu ada kakak saya guru SMP di situ namanya Rohani Sijabat. Unit 5. Nggak kenal, Pak. Suaminya Saya orang jarang kemana-mana, Pak. Oh iya. Haleluya. Kalau Bu Lisa boleh kenalin suaminya itu pendeta, nanti Ya. boleh kita jadwal tuh. Iya, benar. Kenapa, Pak? Suami Perkenalkan. Ibu boleh kenalin ke kita orang, Bu, nanti kita orang jadwalin untuk sharing firman. Iya, suami saya kan udah almarhum, Pak. Almarhum. Oh, udah aman. Sembarang enggak. Tapi Berarti kan Ibu belum- ini menggantikan. Ibu Ya, Lisa ya. juga bisa khotbah ya, Bu, ya, sharing firman, ya. Setiap minggu kalau enggak tamu saya, Pak. Si Tuhan. Haleluya. Boleh kalau Ya, kelihatan auranya. nanti ya. Haleluya. Kita nomor teleponnya boleh ya, Bu Lisa. Bisa nanti, Pak. Bisa. Boleh di chat di ini aja, Bu, di sekarang nanti kita catat, nanti kita undang Ibu ya. Kok mingguan itu ada satu lagi Bu Mei itu dari Ya, Bu Manado. Mei, dari Manado ya. Bu Mei dari Manado. Ya. Shalom. Shalom. Shalom Bu Mei. Boleh kenalan ya, Bu Mei.
Shalom, Halo, selamat sore. Shalom, selamat sore Ibu Bapak. Itu Halo. Ya, Saya shalom, Ibu Mei Mei. dari Manado. ada Pak Ibu Mei mana Gunawan. tuh? Pak Gunawan sama Yohanes itu juga. Boleh kenalin Bu Mei, tinggalnya di Manado. Ya, shalom dari Shalom. Manado. Shalom. Sama-sama satu komunitas dengan Pak Tommy di Sahabat Ya. Doa FKK. Oh, luar biasa. Haleluya. Pak Johannes Sulaiman. Shalom Pak Johannes Sulaiman. Halo Pak Johannes Sulaiman. Halo. Salam kenal. Sore. Kenal, Pak. Selamat sore. Saya adik kandungnya Pak Tommy Sulaiman. Wah, Oh, dikandung ya? Oh, ada kandung. Bungsu. Oh, luar biasa. ada di mana Pak Johannes Sulaiman? Saya di Tangerang. Oh, Udah Tangerang. Berarti Pak Johannes pelayanan juga atau seperti apa tuh? Sama di FKK juga. Sahabat doa. FGB Men juga, tapi ya? Iya. Ikut FGB Men, Pak? Pak Sulaiman, hanya Pak Tommy Sulaiman, Pak. haleluya. Oh. Luar biasa, haleluya. Ada Pak Gunawan itu, mungkin Pak Komingguan kenal ini, udah terkenal ini, suka ngamen. Pak Gunawan. Silakan Pak Gunawan, kasih lihat mukanya Pak Gunawan. Gunawan Chen ya. Halo Ya. Baru bangun tidur masih ngantuk. Dia, Pak habis Gunawan Chen ini pelayanan. guru kita ini, Pak Gunawan Chen. Waduh, luar Kita biasa. aja Pak Gun. Nyanyi Baru dong dari satu Surabaya. lagu tuh Pak Gunawan Chen. Biasa kan suka nyanyi. Ya, Iya. Pak Gunawan itu udah pernah sharing, Pak. Pak Tommy udah pernah sharing dengan Tuhan. Pak Gunawan Chen ini kalau nggak nyanyi nggak bisa tidur katanya. Ya, puji Tuhan lah, Amin. semua melayani. Ya, terima kasih buat teman-teman yang baru pertama kali hadir ya. Pak Johannes Sulaiman, Lisa, Umi, ya. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Boleh kalau nggak keberatan minta chat nomornya, nanti kita undang ya. Mana tahu bisa ikut sesekali nanti ibadah, juga bisa melayani ya. Saya buka pintu ya buat teman-teman. Kalau yang mau melayani silakan. Mau kesaksian juga boleh, silakan ya. Tuhan Yesus memberkati. Boleh masuk firman Pak Nikolas, satu lagu. Ku ada sebagai semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada hamba-Nya. Amin. Ya, silakan Bapak Tommy Sulaiman, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Baik, selamat sore saudara-saudara Bapak Ibu semua kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada hambanya Bapak Pendeta Komingguan dan Bapak Pendeta Hendra Winata serta rekan-rekan yang hadir pada sore hari ini. Saya diberikan kesempatan, saya terus terang sebagai layman yang masih ada usaha. Jadi sampai sekarang ini, tetapi saya diminta untuk men-sharingkan firman Tuhan. Apapun yang saya diminta, saya percaya semua akan diatur oleh Roh Kudus, karena saya tidak mampu dalam menjalani segala sesuatunya dengan kekuatan sendiri. Oleh karena itu, saya memberikan pada sore hari ini judul Hidup dalam Bimbingan Tuhan. Ya, sebelum saya memulai, tentunya kita tahu segala sesuatu itu, apa-apa saja dari kecil aja kita perlu dibimbing. Pendidikan dari orang tua,
Bahkan kalau saya pikir lagi dalam nikah saja ada bimbingan pranikah. Mau sekolah aja ada bimbingan tes. Jadi segala sesuatu saya pikir apa yang harus saya sharingkan, bahwa dari pengalaman hidup saya ini, saya ingat-ingat lagi, kalau saya nggak dibimbing Tuhan, tidak ada kekuatan. Tadi juga dari hambanya yang telah berdoa, Pak Derikson itu bilang katanya, itu semua kekuatan dari Tuhan. Nah, saya percaya kalau kiranya juga dalam hidup kita ini, dari hal apapun, kalau kita tidak ada bimbingan yang benar, kita bisa bergaul, bisa dapatkan dengan cara-cara macam-macam. Kalau kita salah bergaul, nggak ada bimbingan yang benar, pasti kita akan hancur hidupnya. Memang enak sejenak, tetapi ujung-ujungnya kalau boleh dibilang maut yang mengintai kita. Jadi kalau pada sore hari ini saya diberikan kesempatan, saya akan dengan tema yang saya berikan itu, hidup adalah bimbingan Tuhan, yaitu kita ambil dari Keluaran 15 ayat 26. Saya akan coba untuk bacakan Keluaran 15 ayat 26. Firman-Nya mengatakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpahkan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Amin. Sebelumnya kita berdoa dulu, boleh ya? Mari kita satukan hati dalam doa untuk menyambut firman Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Kalau pada sore hari ini Tuhan, kami diberikan waktu kesempatan untuk bersama-sama men-sharingkan firman Tuhan, yaitu kebenaran Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tidak dapat berbuat banyak tanpa Engkau membimbing kami, menyertai kami, melindungi kami, memelihara kami. Tapi kami mempunyai Allah yang hidup, yang telah merubah sikap hati kami saat kami mengikuti jalan kebenaran itu. Maka kami menjadi orang-orang yang terbahagia di dunia. Patahkan segala kuasa-kuasa lain yang ingin mengganggu daripada perjalannya sharing firman Tuhan pada sore hari ini. Bila ada roh-roh yang ingin mengacaukan, kami usir, kami tolak dalam nama Yesus. Yang kami rindukan bahwa kami mau mendengarkan dengan tekun, dengan baik, dengan rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Pakai hamba-Mu yang masih harus dituntun, supaya firman yang ditaburkan itu boleh melekat dan menjadi dapat dimengerti bagi yang mendengar dan yang memberitakan. Urapi kami semua Tuhan. Kami hanya minta daripadamu Tuhan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, kami muliakan, kami tinggikan. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih ya. Sekali lagi Pak Komingguan dan Pak Hendra Winata. Seberapapun yang sore hari ini yang hadir, saya percaya kalau bukan Tuhan yang membimbing kita, yang memberikan kepada kita hidup, kita tidak mungkin. Karena waktunya orang sore ini mungkin kesibukan, pulang kerja, ataupun yang menyediakan waktu mereka ini. Semua itu kalau bukan kita menomorsatukan dia, pengenalan akan firman Tuhan, nggak mungkin kita mau. Karena apa sih? Orang lebih banyak melakukan hal-hal yang private, yaitu mungkin sibuk di dalam rumah tangga. Itu bukannya salah, itu benar. Tapi pada saat kita mendahulukan, kita percaya Roh Allah akan mengatur hidup kita dengan baik dan benar. Yang di sini dikatakan, yang pertama, saya kalau boleh melihat, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan, di dalam mendengar suara Tuhan ini, kita boleh belajar ya untuk selalu peka
peka akan suaranya. Bagaimana dibilang mendengar suara Tuhan? Pada saat kita mau melakukan segala sesuatu, sepertinya ada yang tidak menjadikan nyata, maunya menolak, karena Tuhan katakan kebimbangan yang membuat kita jadi tidak lagi sejahtera. Tapi pada saat dikatakan di sini mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan, kita akan menelah-nelah dulu. Benar nggak ini ya? Saya mau melakukan sesuatu di dalam hal apapun. Kalau kita bilang benar di mata Tuhan, oh ini saya mau dengan tulus, dengan benar kita lakukan, pasti kita akan melakukannya dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, ini yang saya akan jalankan. Terus terang saya di dalam bisnis juga begitu. Saya bilang, Tuhan, saya kalau dapat pekerjaan, kalau bukan dari Tuhan saya tolak. Biar katanya besar. Kalau kecil, kalau Tuhan berikan, saya terima. Karena saya tahu dari hal yang kecil ini Tuhan akan menggunakan, menyuruh saya memakainya dengan cara yang benar. Nah itu yang saya dapatkan. Sehingga kita ada damai sejahtera. Tidak ada lagi rasa, waduh nanti kalau saya mau pakai cara ini, cara itu. Jangan kekuatan sendiri yang tadi. Saya selalu senang kalau dengar daripada hamba-hamba Tuhan mengatakan, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Itu pasti. Pada saat kita bilang, Tuhan, saya perlu Engkau. Roh Kudus bekerja dalam saya sehingga saya menjadi tenang. Itulah yang kita perlu melakukannya itu ya. Dan di sini dikatakan lagi memasang telinga kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Kita kadang-kadang kita bilang mendengar memasang telinga berarti kan kita dengar dari suara luar. Nah, ini suara siapa yang kita dengar? Baiknya yaitu hamba-hamba Tuhan, baik di gereja. Makanya jangan ada yang dikatakan di dalam Ibrani 10 ayat 25, janganlah menjauhi dari pertemuan-pertemuan yang ada. Karena kita ini tidak bisa menjalankan dengan caranya kita. Kita mendengar kita pasang telinga kita untuk hal-hal yang nggak bagus, yang tidak bagus itu akan membawa kita ke jalan yang tidak benar, kebenaran lagi. Kenapa? Dunia bisa memberikan yang enak, yang membuat kita nyaman, yang tidak lagi kita menjadi orang-orang yang kayaknya sepertinya sulit, mudah, tetapi ujung-ujungnya tidak membawakan kebahagiaan. Yang Tuhan inginkan kita ini menjadi orang yang berharga di mata Tuhan, menjadi berkat, sehingga apa yang kita dengar, apa yang kita pernah ucapkan itu selaras dengan dari pikiran dan hati kita. Karena Tuhan bilang terpancar dari hati apa yang keluar dari mulutmu itu. Jadi semua itu kita kembalikan kepada firman Tuhan. Pada saat firman Tuhan ditabur, kita bisa mengerti, oh iya puji Tuhan, ini firman yang aku sedang hadapi. Dan jawabannya ada. Itu memberikan kelegaan buat kita. Kalau kitanya sendiri tidak sering mendengar firman Tuhan, membaca atau melakukan atau tidak mendengar, kita coba masuk kiri, keluar kanan, mendengar tapi tidak masuk ke dalam. Kenapa? Tidak pernah kita dengar bahwa oh firman ini pernah saya dengar, oh firman ini yang membuat saya menjadi lebih giat lagi, bersemangat mengiring Tuhan. Itu penting sekali. Makanya saya bilang kita perlu dibimbing. Apa-apa pun dibimbing. Suami istri pun, istri membimbing suami, suami membimbing istri. Jangan pikir suami membimbing, istri mau bimbing suami, terus suaminya nolak. Kamu jangan tahu apa, saya ini kepala rumah tangga, imam. Itu namanya satu kesombongan. Di mata Tuhan semua sama. Hargailah sesama kita. Makanya dikatakan hukum utama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segala akal budimu, dengan kekuatanmu, dan kepada sesama, kasihilah kepadamu sesamanya. Jadi kalau kita bisa selalu bersama-sama, sama saudara seiman juga begitu. Jangan merasa satu lebih tinggi. Oh saya ada jabatan, maaf deh. Biar pendeta juga punya kelemahan. Biar kita, kalau kitanya masih mau dikoreksi diri kita, kita pasti akan membawakan hidup kita ini menjadi orang yang rendah hati. Karena itu keinginan dari Tuhan.
selalu tulus, integritas, seperti Ayub yang dikatakan menjauhi kejahatan, dia rendah hati, dia tulus. Nah, kita juga mengikuti apa yang pernah kita dengar. Perintah-perintah Tuhan itu penting sekali, ya. Dan maka aku tidak akan menimpa kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan kau. Kenapa ada di Alkitab, ada di dalam firman Tuhan ini? Coba lihat. Tidak pernah satu orang pun tidak mengalami sakit. Semua mengalami sakit. Tapi kalau kita di dalam keadaan apapun sakit, kita bisa mengatakan, Tuhan, saya hanya minta disembuhkan. Pada saat tidak disembuhkan, karena kita melekat dengan Dia, kita tahu yang memberikan kita hidup itu siapa. Sehingga kita menjadikan tenang. Pada saat kita tenang, sakit penyakit pun akan pergi sesuai dengan kehendak Dia. Karena kita ini milik Kristus, kita udah menjadi anak-anak Allah yang diadopsi. Kita mengenal firman Tuhan, sehingga inilah kekuatan yang diberikan. Dibimbing lagi dari firman Tuhan ke satu dengan yang lain. Karena apa? Alkitab ini, firman Tuhan ini adalah jawaban. Apa yang kita lakukan, baik yang buruk, jawabannya ada. Melakukan yang salah, jawabannya ada. Dibenarkan, asal kita mau menuruti perintahnya. Karena itu, kenapa dibilang di sini, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Karena penyakit ini paling mudah untuk didapatkan setiap manusia. Saat dia stres, saat dia merasakan bahwa kesulitan, depresi. Nah, itu semua. Jadi janganlah kita mau diperombak-ambingkan dengan keadaan. Biarlah keadaan yang kita kuasai dengan cara yang benar. Yaitu apa? Positive thinking. Berpikir positif. Yang selalu mau membangun kerohanian kita. Dengan cara apa? Memuji Tuhan. Doa, pujian, penyembahan itu adalah, kalau menurut saya, itu adalah yang baik. Juga baca firman Tuhan. Tapi terkadang kita mau doa susah karena masalah yang menghambat kita. Masalah yang membuat kita menjadi mengecilkan kuasa Tuhan. Tapi pada saat kita percaya kuasa Tuhan jauh lebih besar, masalah ada, kita nyanyi. Karena apa? Allah bertakhta di atas puji-pujian. Puji-pujian itu akan memberikan kita sukacita. Pada saat sukacita ada, damai sejahtera datang. Karena Tuhan katakan di dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera yang aku berikan tidak sama dengan dunia berikan. Jadi kalau kita tahu, oh Tuhan kasih damai sejahteranya, nggak main-main kalau dia kasih, kalau kita lagi berbalik, turuti perintah-perintahnya. Apa yang ada di dalam firman Tuhan itu diambil. Nah, saya akan melanjutkan. Itulah yang harus kita sadari. Bagaimana saya bilang saya bisa jadi dibimbing, minta dibimbing terus oleh Tuhan. Saya akan menyaksikan bagaimana waktu saya ini aktif di dalam satu komunitas full gospel. Saya mengikuti full gospel ini 32 tahun sampai hari ini. Di mana senang semua. Keadaan baik apapun sukacita. Saya merasa karena kemenangan selalu saya dapat. Dalam arti kemenangan, ada sakit, atau sembuh. Pada saat saya berusaha, saya cuma berdoa, kok pembayarannya mundur, tapi dibayar. Saya terus terang, dari selama saya bekerja, usaha, kira-kira paling cuma ada 1 atau 2 kali tidak dibayar, hanya retensi. Jadi bukannya tidak dibayar semua. Ada yang sudah 2 tahun tidak dibayar, saya sudah tidak hiraukan lagi, dibayar. Jadi enak, tapi suatu saat istri saya mendadak mengalami sakit. Ini saya kesaksian sedikit ya. Bisa ya Pak Komingwan ya. Jadi kejadiannya waktu itu hari Selasa, dia pulang kerja dari kantornya, Rabu pagi, Selasa malam,
Saya lihat istri saya biasanya tidurnya jam 11, tahu-tahu jam 7 sudah tidur. Saya bilang, kenapa ini? Saya bilang, kok tumben? Ya, saya pusing katanya. Udah. Tahu-tahu malam ketemu pagi, dia bilang dia mau muntah. Waktu mau muntah, saya kaget lagi. Saya lihat, loh kok jalannya goyang. Saya panggil anak perempuan saya. Saya bilang, itu mama mau ke toilet. Waktu dipanggil, mama pucat katanya. Saya lihat, wah pucat benar. Wah, oh nggak bisa, mesti bawa ke rumah sakit. Nggak usah katanya. Saya di rumah aja, saya tidur aja. Nggak bisa, saya bilang ini pucat begini. Bawa. Ternyata waktu di sana 1 hari kemudian singkatnya masuk ICU. Dikatakan ada pendarahan di dalam batang otak. Waduh, selama 5 hari cuman dikasih mainannya hanya obat. Jadi dari tanggal 18 Juli sampai 23 hanya dimainin sama obat. Tensi naik diturunin, tensi turun dinaikin, terus pakai ventilator. Saya diam aja, saya lihat. Di situ saya bilang perubahan saya, Tuhan atur saya. Saya memang kalau dilihat terlalu nyaman. Karena apa? Semua Tuhan turutin, semua Tuhan berkatin. Tetapi satu, keluarga kadang-kadang saya tidak perhatikan. Karena apa? Saya menganggap saya sudah mencukupi semuanya. Tapi pada saat dikasih satu masalah yang buat saya berat sekali, tahu-tahu 5 hari tidak koma, udah ya, karena istri saya kan Katolik, jadi sudah ada orang bilang sakramen perminyakan. Di situ kita udah dengar sakramen perminyakan. Kalau saya bilang udah nggak ada harapan. Saya tanya dokternya kemana, baru tadi pagi cuti, ditinggal. Waduh, tapi Tuhan baik. Pada saat saya dengan anak perempuan saya berdoa, anak perempuan saya bilang gini, Pak gimana mama? Saya bilang, kita berserah sama Tuhan. Ayo kita berdoa. Saya berdoa di samping dekat ICU di kamarnya situ di pinggiran. Saya cuma bilang Tuhan tolong kasih saya kesempatan. Karena Hizkia saja Tuhan bisa kasih. Kalau Tuhan mau lebih, karena Tuhan berkuasa atas kami. Tapi saya tidak bilang kehendak saya yang jadi. Mohon, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Apa yang terjadi? Dalam waktu itu pagi jam 5. Jam 10 kakak istri saya telepon. Tolong ambil data dari istri. Karena kita minta jadwal sama salah satu profesor yang terkenal, dan saya bilang mana mungkin, itu harus pakai termin, harus minta jadwal. Tapi kebetulan itu profesor setelah saya ketemu dia bilang ini hari saya ini 1 hari tidak keluar, memang ada di rumah sakit. Setelah dia lihat ambil datanya, dia bilang ini mah tumor dalam batang otak, harus segera dioperasi. Terus mana pasiennya? Saya bilang koma. Nah, pada saat di situ terjadilah, saya bilang Tuhan bagaimana? Nggak dikasih keluar dari rumah sakit karena di ICU dalam keadaan koma. Tapi saya tetap bilang, saya tanggung jawab. Akhirnya kita bisa bawa ambulans, sorenya dioperasi, dan operasi itu berjalan dengan baik. 11:30 malam selesai, dikeluarkan dia punya tumor dari dalam pipa loh, bukan di dalam luar-luarnya. Nah itu sulit sekali. Profesor bilang, ini hanya kita nggak tahu apa yang terjadi. Jadi kita serahkan aja, tunggu 1-2 hari baru kita tahu. Dia nggak bilang apa, tapi kita serahkan aja sama Tuhan. Dia bilang, udah. Akhirnya saya pulang, disuruh pulang sama profesornya. Pulang aja, ngapain di sini, energi kalian habis. Saya sama anak perempuan saya. Terus akhirnya saya pulang ke rumah. Pagi-pagi jam 9 ditelepon sama rumah sakit. Saya ngangkat, mati. Saya ke kamar mandi, saya bilang anak saya kita ke rumah sakit. Nggak bisa lagi. Akhirnya saya ditelepon, dia bilang apa? Saya bilang ada apa ya? Bapak di mana?
Saya bilang saya mau menuju rumah sakit. Ada apa ini? Nah, karena dia bilang 1-2 hari baru ada kejadian, baru bisa tahu apa yang terjadi. Ternyata 10 jam aja udah. Akhirnya istri saya, saya tanya kenapa? Oh, itu profesor nanti yang bicara. Saya sebagai suster tidak berhak menceritakan. Takut saya. Akhirnya kita pergi sampai sana. Ternyata profesornya berani bilang apa? Dia bilang, this is miracle. Kaget saya. Pas dia bilang di miracle, langsung saya berteriak. Puji Tuhan di ruangan ICU itu. Nah, pada saat di bangsalnya, istri saya diajak bicara. Dia mata sadar, dia bisa lihat, tapi nggak bisa ngomong sama nggak bisa nelen. Nah ini kata profesornya, kita nggak tahu, tapi kita coba aja. Saya tanya berapa hari mesti di ICU, besok juga pindah, akhirnya pindah. Nah sejalannya itu, disitulah selama 3 minggu saya temenin istri saya ngomong sama anak perempuan saya. Dia bilang apa? Yang ini terenyuh buat saya. Dia bilang, saya nggak sangka papi mau nungguin mami 3 minggu. Berarti yang dulu-dulu saya lakukan, saya seenaknya melayani. Kalau bukannya bimbingan Tuhan, saya ingat apa kata Tuhan, dahulukanlah Yerusalem, baru yang lain. Nah di situ saya bilang, iya, saya nggak sangka papi mau nemenin mami. Dia pikir apa? Gantian aja, anak-anak yang ganti, papi mah tetap aja. Karena pikiran dia, saya ini sudah egonya keluar dan nggak mikirkan keluarga. Tapi dari situ, di komunitas saya ini, saya bilang, saya sekarang mau mendahulukan keluarga saya. Jadi pertama, saya bilang memang mengasihi Tuhan, nomor 1 Tuhan. Kedua, keluarga. Ketiga, pekerjaan. Keempat, baru melayani. Jadi saya nggak mau dibalik-balik. Kalau dulu habis dengan sedangnya bisa jadi WL, bisa jadi macam-macam, bisa singer. Nah, tapi inilah makanya saya tidak gampang-gampang, bukannya saya nggak mau pembicara. Saya mau disuruh pembicara ini terus terang juga ambil waktu. Bukannya seperti Pak Tommy besok ya. Oke, nggak mau saya. Karena saya menghargai bahwa memang Tuhan mau pakai, mau minta saya, tapi Tuhan ampuni, saya tidak seperti orang mau sembarangan. Makanya saya bilang sama Komingguan, saya minta waktu dulu. Saya nggak bisa seperti orang oke. Karena apa? Pada saat yang dikatakan itu bisa jadi pedang bermata dua. Saya bilang A, kena ke saya. Kalau saya benar ngomongnya, berarti benar. Tapi kalau saya bisa ngomong untuk orang lain, tetapi buat diri saya salah, nggak mau, nggak ada ketenangan. Nah itu yang saya minta. Jadi kita pertama itu harus menomorsatukan Tuhan, dibimbing. Jadi apapun, sekecil apapun, sampai saat ini, kalau kita tidak minta bimbingan Tuhan, kita ngelihat dalam pandemi, saya juga dalam usaha. Nah ini saya kesaksian sedikit lagi, bagaimana Tuhan memproses. Waktu kita, maaf kata kita pengusaha, itu enak kita. Maunya apa? Taker. Mau givernya kurang. Givernya bukan dalam arti pemberian kepada gereja atau kepada hamba Tuhan. Kepada orang dalam sendiri, pada saat kejadian katanya mesti WFH, di situ saya merasakan waduh, sekarang orang nggak kerja, karyawan saya nggak kerja, tapi saya harus bayar. Saya bilang, enak bener ya. Saya kumpul duit, cari duit, kumpul. Akhirnya saya kena lambung. Saya takut orang dengar berita kena GERD katanya. Bisa meninggal. Kalau dia larinya ke jantung, mati. Lari ke paru-paru, bisa paru-paru basah, macam-macam. Akhirnya anak perempuan saya bilang panggil anak saya. Tolong jemput papi, bawa refreshing ke rumah kamu katanya. Anak saya yang laki ini kebetulan ada ini di sini, Bastian Sulaiman. Jadi pada saat itu dibawa saya, disuruh 1 minggu sama anak perempuan saya, biar papi katanya di sana aja. Tapi pada saat saya tinggal di tempat anak saya yang laki baru 1 hari,
seakan-akan inilah mendengar suara Tuhan bicara. Tommy, dia bilang, kamu tahu apa yang kamu sudah perbuat pada saat WFH yang kamu bilang kamu keluar uang, bayar orang tanpa pakai gaji, tanpa kerja tapi bayar gaji. Berat. Kenapa? Bulan pertama, bulan Maret, bulan April. Waduh, saya bilang. Tapi Tuhan bilang, Tommy, kamu bisa jalan-jalan, kamu punya rumah, punya mobil, punya semua yang saya sudah percayakan kepadamu. Itu apakah hasil dari kamu sendiri? Itu semua dari orang-orang yang menolong kamu. Langsung saya berubah. Tuhan, saya janji, saya mau korbankan. Sampai saya bilang anak saya, kalau perlu mobil yang kita ada, jual-jual buat orang kerja. Tapi apa yang terjadi sampai hari ini terpelihara dengan baik. Saya bisa bayar, saya bisa semua, dan anak-anak anak saya menjalankan usaha, yang anak saya yang sekarang ini, saya nggak pusing. Saya juga nggak mau pikir lagi. Jadi orang saya tidak ada satupun yang saya berhentikan. Nah, itulah yang saya bilang mendengar suara Tuhan, menuruti perintahnya, dan kita dibimbing, dituntun. Seperti kita bilang bahwa kita minta dibimbing. Tuhan pasti membimbing kita, asal kita memohon, minta. Jangan mintanya hanya berkat. Terutama juga kita kesehatan untuk memuliakan Dia. Sehingga pada saat-saat itulah Tuhan akan menilai kehidupan kita. Saya nggak bilang saya suci, saya nggak bilang saya orang benar, tapi kita ini dibenarkan oleh karena pengenalan akan firman Tuhan. Karena kebenaran itu yang memerdekakan kita. Kan firman Tuhan mengatakan begitu. Nah, pada saat itulah ketenangan ada, kedamaian ada. Sampai hari ini, ingat lagi, apapun yang saya mohon Tuhan, saya hanya minta aja saya bisa menghidupi, saya punya usaha yang Tuhan percayakan. Buktinya dapat aja kerjaan. Anak saya, dia bilang, Pak, kita begini-begini. Jadi semuanya percayalah saudara-saudara. Kehidupan kita harus bergantung, berharap, dan bersandar pada Tuhan. Pada saat kita mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan mengandalkan pada saat kita susah, tapi pada saat kita bisa merasakan hadirat Tuhan yang membawa sukacita, kemenangan, damai sejahtera. Di situ apapun yang kita rasakan bukannya dari materi, tapi ketenangan itu kita dapat oleh karena apa? Kebesaran Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Saya berubah lagi, saya bersaksi dikit lagi, di mana saya minta keluarga saya, anak cucu saya, untuk sama-sama jam 8 malam, setiap jam 8 malam, yuk kita berdoa keluarga. Kamu ada di mana terserah. Anak saya ada di jalan, ada di mana kamu buka. Kamu nggak bisa doa, papi yang doa. Karena apa? Kita mendidik, kita bimbing dia. Kita sudah dibimbing Tuhan, jangan hanya untuk kita. Kita bimbing lagi turunan kita. Apapun yang terjadi, semua ada diawasi. Katanya juga di dalam firman, mata Tuhan tertuju kemana-mana sampai ke ujung bumi. Jadi kita percaya sore hari ini Tuhan, ya, yang kita lakukan, kita harus juga beriman kepada Dia. Saya ada memberi catatan di sini, iman yang mana yang sekarang kita miliki. Iman kita timbul dari pendengaran, dari mendengar firman Tuhan, baik lewat membaca Alkitab, ibadah, dan puji-pujian. Roma 10 ayat 17, iman datang dari pendengaran firman Tuhan. Dari pergaulan juga bisa iman kita timbul. Karena pergaulan kita seperti dalam komunitas ini sekarang, kita mungkin lagi mengalami tekanan. Tapi pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kesaksian, disitulah kita dapat mengevaluasi diri kita. Dan kita bisa keluar dari kemelut pribadi kita, sehingga kita menjadi kuat di dalam Dia. Karena tidak ada yang sulit, tidak ada yang sukar bagi orang percaya kalau dia sedikit-sedikit larikan ini semua kepada Tuhan dan datang kepada Dia. Mungkin kita dengan tetesan air mata, tapi Tuhan tahu
air mata setetes pun itu berarti di mata Tuhan. Karena apa? Tuhan melihat kepedihan hati kita, sehingga kita tidak sendiri. Dan ingat, dia katakan, aku menyertai engkau sepanjang hidupmu. Sehingga sekali-kali itu harus di iya dan amin. Jangan mana, memang tidak kelihatan. Justru yang namanya iman itu dia. Iman mendidik dari dalam keluarga juga. Dan latihan rohani di tengah masalah. Jadi kalau ada masalah, kita tetap percaya bahwa kita tidak untuk selamanya mengalami kesulitan. Ingat, cuaca juga begitu. Orang menanam tidak selamanya paceklik, tidak selamanya musim hujan, tidak selamanya musim panas. Silih berganti pada saat kita tetap teguh, berdiri teguh, dan mempercayai kehidupan kita kepada Dia. Pasti kitanya akan tenang, kita hadapi. Tuhan bisa atur lumbung kita. Jadi kita hari ini katanya tidak boleh, kalau kita ke dokter, tidak boleh makan daging, tidak boleh makan ini. Itu semua teguran, bukannya kita bilang dari dokternya. Kita kembalikan ke atas dulu. Oh, Tuhan pakai dokter ini bilang. Sehingga kalau kita turutin, pasti yang terbaik dapat kita atasi. Jangan terlambat. Jangan kita bilang, ini dokter tahu apa. Pada saat itu, Tuhan bisa pakai siapa aja, bukan dokter lah. Teman sejawat kita, teman sekerja kita, orang-orang dekat kita. Hargai apa yang dia beri pendapat. Kalau Anda kata kita tidak dapat terima, jangan ngomel. Tetap kita dengarkan, kita tidak jalankan, dia tidak marah, hati dia senang, hati kita senang. Jadi kalau kita menerima segala hal, pikirkanlah orang itu berpikiran baik kepada kita. Jangan bilang, dia mah enak kalau ngomong. Kan banyak yang bilang gitu, seenak, lu nggak tahu gue menderita. Tapi camkanlah bilang, oh ya terima kasih. Hargai orang punya pendapat. Pada saat kita menghargai, kita juga dihargai. Jadi kita harus yang dikatakan saling mengasihi. Itu semua ada tuntunan, bimbingan dari hari ke hari. Bukannya dari 1, 2, 3 kita kenal semua. Karakter memang kita nggak tahu karakter orang. Tetapi pada saat kita dekat kepada Tuhan, kita akan mengambil yang baik, yang manis, yang enak didengar. Dikatakan Filipi 4 ayat 8 itu terjadi dalam hidup kita. Itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Ya, saya tidak panjang lebar. Jadi hiduplah yang saya katakan dibimbing oleh Roh Kudus atau pimpinan Tuhan yang selalu menyertai kita, sehingga kita tidak lagi perlu takut, khawatir, cemas, gelisah. Boleh sesaat kekhawatiran ada karena kadang-kadang datang masalah itu mendadak. Tapi tersyukurlah di bawah kaki Tuhan. Hanya Dia yang adalah jawaban hidup kita. Ya. Jadi sampai hari ini saya cerita dari mengenai istri saya, puji Tuhan. Istri saya semua dalam keadaan sehat dan dia hanya sedikit tangannya kalau mau tanda tangan gemeter. Jadi dia masih bisa main HP, WhatsApp kepada kantornya dia. Jadi dia tetap bersyukur kepada Tuhan, bahkan apa melalui kejadian ini. Istri saya sekarang pagi, siang, malam ikut Zoom, dan dia belajar itu yang bahasa bisu tuli. Jadi kalau misal doa Bapa Kami, dia ikut gini-gini. Karena apa? Dia diajarkan, ada gurunya, dibimbing lagi. Sehingga tiap hari dia latihan. Apa aja. Orang ngomong dia bisa gini-gini. Dia bilang dia mau. Jadi nanti kalau Tuhan boleh pakai dia, ya dia jadi kayak di televisi kan, lihat di sampingnya suka ada orang gini-gini. Nah itu. Jadi saya bilang, jadi jangan khawatir. Pertumbuhan iman kita, bimbingan Tuhan itu membawa kita lebih bagus lagi dari hari ke hari. Kalau soal hidup dan mati, kita jangan pikirkan itu, Tuhan punya cara. Karena cara Tuhan tidak membawa kita menjadi sulit kalau kita menghargai segala waktunya Tuhan itu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa dulu ya. Bapa kami yang di surga, sungguh kami
mengucap syukur terima kasih kalau sore hari ini di mana Tuhan kami perlu bimbingan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, dan kami perlu beriman, bahkan hikmat yang daripada Tuhan. Engkau nyatakan setiap pribadi lepas pribadi kami, dengan kesetiaan kami Tuhan, mengiring Engkau, pasti ada jawaban-jawaban hidup yang memberikan kepada kami kebahagiaan, sukacita, rasa syukur kami yang tak henti-hentinya kepadamu. Inilah yang dapat hamba sharingkan. Kiranya sharing ini Tuhan dapat menjadi berkat bagi semua orang. Kami serahkan doa yang singkat ini ke dalam kuasa tangan-Mu, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Semua ya. Memang hidup kita ini diatur oleh siapa sih? Oleh Tuhan ya. Karena kita ini segala sesuatunya kan sudah milik Tuhan. Jadi pasti Dia yang mengatur. Ada sebuah lagu mengatakan apa itu yang hidup diatur oleh Tuhan. Ya. Ada sebuah lagu yang seperti itu ya. Dalam ada lagunya, saya bisa nyanyi Pak. Ini Pak Mingguan. Bimbinglah daku ya Yesus di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Nah itu, maka kita perlu bimbingan Tuhan Yesus. Haleluya. Memang ini harus mau diatur oleh Tuhan ya. Kalau itu jaturan Tuhan, pasti yang terbaik Tuhan beri. Amin. Amin. Katakan di Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi setiap jalanku. Ya. Ya. Lakukan itu di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Kita harus mau melakukan itu. Dan sesuatunya itu pasti akan indah pada waktunya. Khotbah 3 ayat 11. Ya. Jadi, kan ada waktunya kita berdagang ya. Suaranya hilang Pak Mingguan. Iya, suaranya hilang. Suara hilang. Suaranya hilang. Suaranya, Be. Ya ini bagus nggak? Ini bagus. Yes. Wah bagus. Lanjut. Ini berarti handphone-nya nih ya. Ya, jadi kita harus bersyukur selalu ya kepada Tuhan ya. Kuncinya bersyukur kepada Tuhan. Ya. Hilang lagi tuh. Suaranya kecil. Suaranya. Ya, jadi kita harus benar-benar hidupnya mau diatur oleh Tuhan. Kalau kita mau diatur oleh Tuhan, dan saya percaya segala sesuatu pasti akan indah pada waktu itu. Amin. Amin. Kita lakukan apa yang mau jadi maunya Tuhan. Karena di firman Tuhan dikatakan di Ibrani 13 ayat 5b ya, tidak sekalipun aku meninggalkan engkau. Nah, ini kita harus tahu itu ya. Firman Tuhan ya. Jadi kita selalu dilindungi oleh Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan anaknya. Bahkan di 2 Timotius 2 ayat 13 ya. Jika engkau tidak setia, aku pun tetap setia karena aku tidak dapat menyangkal diriku. Ya, nah ini kita cobalah kita belajar setia dibimbing oleh Tuhan. Amin. Ya. Amin. Dan segala sesuatu kita hidup sampai hari ini juga karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Ya. Bukan karena kita sehat, kita olahraga, kita minum vitamin, enggak. Sampai
seperti tadi Bapak Tommy katakan, kena COVID ya. Kalau belum waktunya kan juga Tuhan bisa sembuhkan. Amin. Ya. Amin. Kita ini bukan karena kata ya misalnya COVID. Kita nggak tahu ya, semua ada rencana Tuhan. Tapi kalau kita dikatakan Mazmur 37 ayat 5, jika kita berserah kepada Tuhan dan percaya penuh kepada Tuhan, Dia pasti akan bertindak yang terbaik, memberikan Amin. kehidupan yang luar biasa seperti damai sejahtera, sukacita, ya, terus yang Tuhan limpahkan di dalam setiap keluarga demi keluarga. Amin. Terima kasih buat Bapak Tommy Sulaiman yang sudah memberkati kita semua. Semua diberkati Tuhan. Amin ya. Amin. Berarti kita boleh jadwal pulang kembali ya Pak Tommy Sulaiman ya, untuk mengisi ibadah mengisi. Tuhan Yesus memberkati istri, anak, mantu, cucu ya. Dan besok kita akan dilayani oleh Pak Tommy Sulaiman, pasti kenal juga ini ya. Kenal. Pusli ya. Ya. Tadi beliau sudah telepon ke saya. Dia ada di Melbourne. Iya, ada di sana di Aussie. Ya, ada di Aussie. Besok dia 6:30 malam di sana, 6:30 pagi dia harus setengah 7 malam dia harus berangkat ke airport, dia pulang ke Indonesia. Istrinya masih tinggal di Melbourne di Aussie. Ya, jadi besok katanya tolong diatur pemingguan. Besok saya bicaranya jam 4.45 karena saya berangkat ke airport, saya pulang ke Indonesia. Ya, saya bilang siap bos. Pokoknya segala sesuatunya pasti saya kerjakan buat kemuliaan nama Tuhan. Thank you. God bless semua. Titip salam buat Pak Tommy Sulaiman katanya hari ini yang sudah melayani. Ya, luar biasa ya. Ya. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan dari Pendeta Yusuf Rusli. Tuhan Yesus memberkati semua. Silakan Pak Nikola satu lagu sebelum Ibu Grace doa syafaat dan setelah itu bincang-bincang oleh Bapak Nikola. Pak, saya permisi dulu Pak. Sama ini karena saya ada acara lagi, nanti saya harus beres-beres lagi jam 6. Ya. Mohon saudara-saudara semua. Baik. Saya mau doakan Pak Tommy Sulaiman dulu ya sebentar. Baik. Ya, boleh ya? Iya, silakan. Kita berdoa ya buat hambanya ya. Terima kasih Bapak di dalam surga, kami bersyukur kami sudah dikenyangkan oleh firman-Mu Tuhan yang sungguh memerdekakan setiap kami Tuhan, untuk kami lebih dari pemenang Tuhan. Kami mau terus hidup seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, dibimbing oleh Engkau Tuhan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati Bapak Tommy Sulaiman bersama istri yang sudah Kau sembuhkan, dan juga anak mantu cucunya diberkati oleh Engkau Tuhan, terutama buat kesehatan, damai sejahtera, sukacita Kau limpahkan di dalam keluarga Bapak Tommy Sulaiman, dan apapun yang dilakukan tangan Bapak Tommy Sulaiman diberkati oleh Tuhan, dibuat berhasil. Amin. Dan segala sesuatunya yang menghalangi apapun bentuk yang tidak baik, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Terus berkati Tuhan kehidupan Bapak Tommy Sulaiman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you. Amin. Baik Pak Tommy, terima kasih. Selamat keluarga, sukses dalam pekerjaan, anak cucu diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya. Amin. God bless. Duriannya masih nggak? Duriannya? Sudah habis. Sudah habis. Haleluya. Haleluya. Ingat aja itu Pak. Selamat keluarga, istri terganti. Amin. Oke. Mohon pamit ya. Ya, Tuhan ya. God bless. Ya, langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku dengan gelombang dunia meragukan hatiku, tetap tenang teguh. Tiap langkahku engkau Tuhan yang pimpin, ke tempat ikut diantaranya, hingga
jalanku hampir sesat. Pandang juru selamatku yang esa, aku kuat sebab Tuhan dekat. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat dihantarnya. Jika sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Baik, saya kembalikan kepada hambanya. Tuhan memberkati. Amin. Silakan Bu Grace, doa syafaat. Ya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kekal yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Inilah kami pada sore hari ini Bapa. Kami mau dibimbing, kami perlu Engkau membimbing kami dalam perjalanan hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada sore hari ini. Biarlah kami boleh tetap setia menyerahkan seluruh kehidupan kami agar kehendak-Mu yang jadi melalui kehidupan kami ini. Baik pribadi maupun keluarga dan persekutuan. Bapa di dalam surga kami percaya seperti Engkau Bapa yang setia, biarlah kami juga boleh menjadi anak-anak-Mu yang setia, yang hidup takut akan Tuhan dan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, agar kami berjalan sesuai dengan bimbingan-Mu. Pegang tangan kami Bapa, agar kami ini tidak tersesat, tetapi kami boleh belajar untuk setia. Dan dalam perjalanan kami mengutamakan Engkau sebagai kebutuhan yang utama dalam hidup ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk hamba-Mu, Bapak Tommy Sulaiman, yang sudah menjadi saluran berkat buat kami. Bapak, pada sore hari ini, Engkau yang sudah menetapkan, dia boleh menjadi berkat bagi kami. Kau mengurapi, Engkau yang juga menambah-nambahkan hikmat baginya, sehingga pada sore hari ini kami diberkati melalui firman-Mu, melalui Bapak Tommy Sulaiman. Terima kasih Bapak, biarlah Engkau juga mau terus bersama dengan Bapak Tommy ini, hamba-Mu dalam segala pekerjaannya, keluarganya, dalam pelayanannya. Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan Engkau memilih dia, Engkau juga yang akan memelihara kehidupannya, membimbingnya, agar apa yang diperkatakannya boleh menjadi berkat bagi banyak-banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Komingguan, yang juga menjadi, Tuhan, koordinator bagi kami. Tuhan, dia yang boleh memelihara persekutuan family ministry ini, Tuhan Yesus. Tambah-tambahkan Tuhan kesabaran, hikmat baginya, juga urapan. Sehingga melalui pelayanannya, urapan itu boleh menjadi bagian kami semua, keluarga besar family ministry. Kami membutuhkan Tuhan, urapan itu setiap hari baru Tuhan. Oleh sebab itu, Engkau urapi hamba-Mu ini, Bapak Pendeta Komingguan. Tuhan berikan dia, tambahkan juga apa yang harus diperbuatnya, yang harus dibagikannya bagi kami Tuhan, melalui hikmat yang daripada Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, dia juga boleh menjadi berkat bagi keluarganya, bagi anak cucunya Tuhan. Dan apa yang diperbuatnya boleh menjadi berhasil, baik bagi keluarga dan bagi kami semua. Kami serahkan hamba-Mu Bapak Pendeta Komingguan ke dalam tangan-Mu. Juga Pak Hendra Winata, kami percaya dia sudah sembuh Tuhan. Dia ada dalam pemulihan, dia sudah dijamah. Tuhan mendengar seruan doa kami
Tuhan di keluarga besar Family Ministry. Tuhan bagi Pak Hendra Winata, Tuhan Yesus, Engkau pasti memberikan yang terbaik Tuhan. Engkau yang akan mengerjakan segala pekerjaan dan kami mendukung di dalam doa. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa yang tidak pernah berubah. Kalau dulu Tuhan menyembuhkan, saat ini pun Tuhan menyembuhkan. Tuhan memulihkan Pak Hendra Winata agar dia kembali Tuhan dengan semangatnya melayani Tuhan. Bahkan ke pelosok-pelosok dia boleh berjalan. Nama Tuhan ditinggikan. Tuhan Yesus, kami serahkan Pak Hendra Winata ke dalam tangan-Mu. Tuhan, pemulihan, berikan kesabaran bagi Pak Hendra dan juga berkati dia di tengah-tengah keluarganya, anak cucunya Tuhan berkati, dan tetap kami percaya Pak Hendra Winata boleh menjadi berkat bagi kami juga di Family Ministry. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga Pak Joni Iskandar yang juga setia mendukung kami di Family Ministry ini dengan segala yang Tuhan, talenta yang Tuhan berikan, dia juga boleh menjadi berkat bagi kami. Tambahkan juga Tuhan pengetahuan hikmat bagi Pak Joni, sehingga dia juga menjadi berkat bagi kami Tuhan Yesus di Family Ministry. Berkati keluarganya, anak cucunya, dan biarlah apa yang diperbuatnya boleh menjadi berkat bagi keluarga, boleh berhasil juga bagi kami di Family Ministry. Terima kasih juga untuk Pak Derikson, semangatnya Tuhan, Engkau melihat Tuhan. Dia sangat muda di antara kami, tetapi semangatnya membuat kami Tuhan senantiasa rindu untuk bersekutu, rindu untuk memuji Tuhan. Oleh sebab itu Bapak berkati Pak Derikson, semangatnya Tuhan tambahkan, urapannya baginya, di masa mudanya dia boleh melayani Tuhan, banyak jiwa Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu memenuhi kehidupannya, mujizat terjadi melalui pelayanannya, banyak orang boleh mengenal Kristus, bertambah-tambah pengetahuan, bertumbuh dalam pengenalan melalui pelayanan dari Pak Derikson. Kami serahkan Tuhan Bapak Pendeta Derikson ini ke dalam tangan jemaatnya, Tuhan berkati. Berikan pertumbuhan bagi jemaatnya dan juga bagi keluarganya. Tuhan berkati, anak istri Tuhan berkati. Biarlah, oh Tuhan, melalui keluarga dari Pak Derikson, terang-Mu memancar dan kuasa-Mu diberitakan. Terima kasih Bapak, juga Pak Nikolas. Tuhan, Engkau melihat juga sekalipun sibuk dengan pekerjaan, tetapi senantiasa dia mengutamakan Engkau Tuhan. Dia boleh ada di tengah-tengah kami di Family Ministry. Tuhan Yesus, Engkau yang mengutus Tuhan Pak Nikolas untuk menjadi berkat buat kami. Oleh sebab itu juga kami tetap percaya Tuhan, di atas pujian yang dia senantiasa dinaikannya, Engkau bertakhta di atas pujian ini. Tuhan, pakai Pak Nikolas dalam pelayanannya. Tuhan, Engkau melihat hatinya yang rindu melayani setiap saat. Di tengah-tengah kesibukannya dia tetap Tuhan ingin menjadi saksi-Mu. Karena Tuhan sudah lebih dulu mencurahkan Roh-Mu atas Pak Nikolas. Oleh sebab itu dia boleh juga melayani di setiap waktu Tuhan. Dan mengutamakan Engkau. Biarlah setiap pelayanannya boleh juga membawa jiwa-jiwa lain Tuhan. Lebih lagi mengenal Engkau, lebih lagi semangat untuk mencari kerajaan-Mu dalam kehidupannya. Tuhan, kami serahkan Pak Nikolas, kami serahkan keluarganya, anak cucunya, Tuhan berkati. Pekerjaannya Tuhan berkati. Kami juga berdoa bagi Pak Yohanes. Tuhan, Engkau juga memberkati Pak Yohanes. Tuhan Yesus, dalam kelemahan kekurangannya, dia senantiasa berusaha untuk memuji, menyembah Engkau, meninggikan Engkau, mengutamakan Yesus di atas segalanya. Kami serahkan Pak Yohanes di dalam segala pekerjaan yang dikerjakannya, dia boleh berhasil. Istrinya Ibu Weni maupun anaknya Yonatan, Tuhan berkati. Kami serahkan keluarga Pak Yohanes ke dalam tangan-Mu. Pergi dan pulang Tuhan, dalam tugasnya hari lepas hari, bala tentara malaikat menjagai langkah-langkahnya, menggiring kendaraan yang dipergunakannya, sehingga dia pergi menjadi berkat dan pulang membawa berkat ke tengah-tengah keluarga. Kami serahkan Pak Yohanes ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan semua Tuhan, keluarga,
Pak Sembiring, Tuhan berkati. Di hari tuanya pun dia senantiasa rindu mencari Tuhan. Mencari, ada senantiasa di tengah-tengah persekutuan. Dia boleh membagi melalui semua pengalaman hidupnya. Di mana Tuhan Yesus tetap ada, diutamakan dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak, kami semua, para wanita Tuhan, yang ada di dalam persekutuan ini Tuhan. Jadikan kami wanita-wanita yang menjadi tiang doa di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pelayanan persekutuan kami. Berkati sekalipun kami wanita, kami akan tampil sebagai wanita-wanita yang perkasa. Dengan nama Tuhan Yesus Tuhan, kami meletakkan tangan kami Tuhan, karena kuasa-Mu Engkau curahkan bagi kami semua. Tuhan terima kasih, berkati Tuhan wanita-wanita di dalam family ministry ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memanggil, Engkau menetapkan, Engkau mencurahkan kuasa-Mu juga bagi kami Tuhan. Sehingga melalui para wanita di tengah-tengah keluarga, di tengah persekutuan, kami boleh berdoa bahwa kehendak-Mu yang jadi di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah keluarga kami, di bumi ini seperti di surga. Pak Anfal juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Semangatnya Tuhan, pengetahuannya yang rindu dia bertambah-tambah, Tuhan berkati. Kami semua jangan ada yang terlewatkan. Tuhan di family ministry ini Tuhan berkati. Dan kami juga sehati pada sore hari ini berdoa bagi pemimpin-pemimpin kami. Bagi Bapak Jokowi, Pak Maruf Amin, maupun para pemimpin-pemimpin kami Tuhan, aparat keamanan, Tuhan berikan roh takut akan Tuhan. Biarlah mereka boleh melayani kami Tuhan, dengan hati yang tulus, hati yang rela Tuhan, sehingga Indonesia, bangsa kami ini boleh terlindungi, bahkan banyak jiwa boleh diselamatkan. Kami sehati Tuhan juga untuk para dokter. Kami berdoa Tuhan bagi para perawat, para pasien, berikan semangat bagi mereka sehingga ada kerjasama dan banyak pasien boleh disembuhkan, dokter diberkati, para perawat pun diberkati. Terima kasih Bapak untuk hamba-hamba-Mu yang setiap saat siap untuk melayani. Tuhan dimanapun hamba-hamba-Mu berada, gereja-gereja Tuhan berkati, agar kami tidak lagi berdiri hanya dengan peraturan-peraturan, tetapi kami mau berdiri atas kebenaran firman Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari ini. Mampukan kami semua menjadi pendengar firman, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami. Terpujilah Kristus Yesus Tuhan kami. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Kiranya tangan Tuhan menyertai Bapak, Ibu di dalam pekerjaan, anak, mantu, semuanya dibuat berhasil dan beruntung. Amin. Di dalam nama Yesus. Dan juga kiranya tangan Tuhan menyertai pelayanan Bapak Ibu, anak mantu, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan selalu perkenanan Tuhan ada di dalam setiap pelayanan kami. Hanya di dalam nama Yesus, kita yang sudah terima berkat, sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Silakan bincang-bincang Pak Nikolas Leang. Tuhan Yesus berkati. Baik, shalom. Terima kasih Bapak Gembala, luar biasa. Pak Tommy Sulaiman, FGB Men. Dia seorang WL, tapi saya lihat dulu agak kurus, sekarang udah gemuk ya. Saya kira Bapak Yesus. Iya, sekarang gemuk lagi tuh, betul. Luar biasa itu, gemuk itu tanda-tanda berkat itu. Amin. Berkat yang luar biasa. Ya, minta maaf ya teman-teman ya, dia nggak bisa ikutan sampai selesai karena dia harus mengurus istrinya. Ya, istrinya masih belum sembuh total ya, jadi kita maklum ya, yang penting dia sudah mau sharing firman Tuhan, mau berbagi kesaksian untuk kita semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Ya, amin. Luar biasa. Silakan, Pak